Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Musti Ariantini dengan NIM 20170411023. Saya berasal dari kelas 2G Manajemen. Nah, semuanya, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu submateri dari manajemen koperasi atau dan UMKM. Nah, materinya yaitu bentuk-bentuk kepemilikan, salah satunya perseroan komanditer. Jadi, selamat menyaksikan videonya. Nah, adapun submateri yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama yaitu pengertian dari perseroan komanditer atau Komanditer Vennootschap atau CV. Yang kedua yaitu prosedur pendirian CV. Yang ketiga yaitu keanggotaan CV. Yang keempat, jenis-jenis CV. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan CV. Nah, sekarang mari kita bahas perseroan komanditer atau bisa disebut dengan Komanditer Vennootschap. Merupakan suatu organisasi persekutuan yang didirikan oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau aset barangnya kepada seorang atau lebih yang bertindak sebagai pendiri usaha sekaligus pemimpin usaha untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda kepada setiap anggotanya. Nah, yang berikutnya yaitu prosedur pendirian CV. Pendirian CV relatif mudah. Yang pertama yaitu pengecekan nama oleh notaris atau badan hukum yang telah ditunjuk. Yang kedua yaitu pembuatan draft akte CV yang berisi data-data perusahaan seperti nama CV, kedudukan dan lokasi CV, tujuan didirikannya CV, modal dan kepemilikan, dan yang terakhir yaitu kepengurusan perusahaan. Prosedur yang ketiga yaitu penandatanganan CV di hadapan notaris atau badan hukum yang telah ditunjuk. Yang keempat, pengambilan dan pengurusan NPWP dan SKT perusahaan. Yang kelima, pendaftaran nomor induk berusaha atau NIP. Dan yang terakhir yaitu mengurus perizinan usaha dan perizinan komersial. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai keanggotaan dan sekutu dari perseroan komanditer. CV memiliki dua keanggotaan. Yang pertama yaitu keanggotaan aktif atau komplementer yang merupakan kelompok orang yang berperan secara aktif dalam pendirian CV dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap perusahaan. Tanggung jawab dari keanggotaan aktif yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan dan keperluan CV. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga. Dan yang keempat, bertanggung jawab secara keseluruhan baik yang bersifat pribadi maupun secara keseluruhan terhadap CV. Nah, keanggotaan yang kedua yaitu keanggotaan pasif atau disebut dengan komanditer. Keanggotaan pasif merupakan keanggotaan yang hanya menyuntikkan dana atau menanamkan modal di perusahaan atau sering dikenal dengan istilah investor. Nah, keanggotaan pasif ini tidak berkontribusi secara langsung pada operasional perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis CV berdasarkan hubungan dengan pihak ketiga, yaitu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu CV diam-diam, yang mana pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut merupakan Komanditer Vennootschap dan hanya mengetahui perusahaan tersebut merupakan firma. Hal ini diatur dalam pasal 19-20 KUHD. Nah, yang kedua yaitu CV terang-terangan, yang mana pihak ketiga mengetahui bahwa perusahaan tersebut merupakan CV. Jadi, CV ini tidak diatur oleh KUHD, namun berlaku norma firma. Yang ketiga yaitu CV berdasarkan bentuk saham, yang mana perusahaan CV tersebut dibangun yang modalnya merupakan dibagi menjadi saham-saham. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan CV yang pertama yaitu pendiriannya relatif mudah. Yang kedua, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang ketiga, lebih mudah dalam memperoleh kredit karena CV dipercaya oleh pihak bank. Yang keempat, yaitu kemungkinan berkembang lebih besar. Dan yang kelima, modal yang dikumpulkan lebih besar. Namun, di samping kelebihan, CV juga memiliki kekurangan. Di antaranya, memiliki pertanggungjawaban yang tidak terbatas, kelangsungan hidup CV tidak terjamin, dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam menarik dana atau modal yang telah ditanamkan, terutama bagi pihak pemimpin sekutu. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada kesalahan.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.